Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam. Ustaz ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul istiqadhi, adab bangun tidur. Ada 4. Yang pertama, zikrullah indal istiqazi, mengingat Allah ketika bangun. Nomor 2, fakku uqadi syaitan, melepas ikatan-ikatan syaitan. Nomor 3, at-tasawwuk, bersiwak. Nomor 4, iqazu ahlihi li qiyamil laili, li qiyamil lail. Ustaz ulangi. Iqazu ahlihi li qiyamil lail, artinya membangunkan keluarga untuk sholat malam, untuk qiyamul lail. Membangunkan keluarga untuk qiyamul lail. Jadi ada 4. Mudah sekali adabul istiqazi, itu nanti kalian hafal ya. Ada 4. Yang pertama, zikrullah indal istiqazi. Yang kedua, fakku uqadi syaitan. Yang ketiga, at-tasawwuk. Yang keempat, iqazu ahlihi li qiyamil lail. Kita bahas yang nomor 1 dulu. Nomor 1 tentang zikrullah indal istiqazi, mengingat Allah ketika bangun tidur. Ya, alinea baru kalian ya, catat. Nomor 1 babnya tentang tadi apa? Mengingat Allah ketika bangun tidur. Dalilnya Ruwiya al-Bukhari, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, catat artinya saja Ustaz yang bahasa Arabnya. Ruwiya al-Bukhari, telah diriwayatkan Imam Bukhari. Telah diriwayatkan. Jangan ada yang berbicara, dengarkan Ustaz. Catat yang baik ya, anak soleh. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Huzaifah radhiyallahu an. Dari sahabat Huzaifah radhiyallahu an. Dari Huzaifah. Qala kana nabiyyu, bahwasanya dia berkata, Huzaifah berkata tadi, dari Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, Huzaifah berkata, udah? Rumah hujan dah itu. Hujan kali kita di gunung lagi. Udah? Camping kan dia. Camping di rumah. Beri pelu ni. Bahwasanya Nabi SAW apabila Nabi SAW ketika mengambil tempat tidur, alas tidur, ketika mengambil alas tidur di malam hari.
beliau duduk di atas tempat tidurnya ya. Maksudnya itu tadi mengambil tempat tidurnya, kemudian beliau duduk di tempat tidurnya. Kemudian beliau wada'a yadahu tahta khaddihi. Kemudian beliau meletakkan tangannya, meletakkan tangannya. Kemudian beliau meletakkan kedua tangannya. meletakkan tangannya, kemudian beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Pipi, beliau meletakkan ke tangannya, meletakkan tangannya di bawah pipinya. Pipi. Bukan TV ya. TV Bapak. Kemudian beliau berdoa. Allahumma, berarti doa ini nanti dihafal, doa tidur ini ya. Allahumma bismika Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya, jadi ketika sebelum tidur Nabi SAW itu meletakkan kedua tangannya di bawah pipi. Kemudian beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma bismika amutu wa ahya. Itu ketika tidur. Dan ketika bangun tidur beliau berdoa. Lanjutannya Tunggu Ustaz. wa ahya. Dan bangun tidur. Dan ketika bangun tidur beliau berdoa. Ini doa mau tidur sama doa bangun tidur nanti dihafal. Jangan berisik. Dan ketika bangun tidur beliau berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana. Dicatat, yang mencatat tangannya, ahyana ba'dama ya, ba'dama udah, amatana wa ilaihin nusyur. Bukanlah, aku udah kena ajar Ustaz ulangi ya. Beliau SAW ketika hendak tidur di atas tempat tidurnya, beliau meletakkan kedua tangannya di bawah pipi. Kemudian beliau berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Dan ketika hendak bangun tidur, beliau berdoa juga. Apa doanya? Yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi adab bangun tidur yang pertama adalah mengingat Allah. Mengingat Allah ketika hendak bangun dari tidur. Nah, sebelum tidur baca doa, bangun tidur juga baca doa. Terus itu dalil yang nomor 1. Dalil yang nomor 2 tentang melepaskan ikatan-ikatan syaitan. Ya, nomor 2 melepaskan ikatan-ikatan syaitan. Dalilnya ikutkan dari Ustadz ya. Melepaskan ikatan-ikatan syaitan, dalilnya adalah di dalam kitab Sahihain. Di dalam kitab hadis Sahihain. Sahihain itu kitab Bukhari dan kitab Muslim. Sahihain. Di dalam kitab Sahihain, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Dari sahabat, catat dalilnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat. Sahabat. Abu Hurairah. Hah? Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bahwasannya apa tuh Ustaz? Nabi. Bahwasannya Ustaz. Nabi. Ya'qidu syaitanu ala qafiyatir ra'si ahadikum. Rasulullah SAW bersabda apa? Bahwasanya syaitan itu mengikat. Bahwasanya syaitan itu mengikat. Bahwasanya syaitan mengikat qafiyatur ra'si, yaitu nih bagian kepala, kening ke belakang nih. Mengikat kepala seseorang di antara kalian. Bahwasanya syaitan mengikat kepala seseorang di antara kalian. Idza huwa nama salasu uqadin. Seseorang di antara kalian dengan apa? Salah seorang di antara kalian ketika dia tidur. Ketika dia tidur dengan 3 ikatan. Ya, dengan 3 ikatan atau 3 simpul atau 3 ikatan. Jadi 3 kali keliling nih. Setan mengikat kita di kepala ketika manusia itu tidur. Dan syaitan itu, kata Nabi SAW, selain mengikat dengan 3 ikatan, lanjutannya juga memukul. Kita dipukul syaitan di tengah tidur nih. Kalau enggak baca doa. Mau tidur langsung selap-selap jauh. Wah, ini mah pasti kena ikat syaitan, amin. Ya. Memukul di setiap ikatannya. Jadi di setiap ikatan syaitan itu memukulnya. Memukul setiap ikatan terhadapmu pada waktu malam yang panjang. Di waktu malam yang panjang. Pada waktu malam yang panjang. Di waktu malam. Di waktu malam yang panjang. Lanjutannya, farqud fa in istayqaza fa dzakarallahu in halat uqdatun. Lanjutannya, maka lepaskanlah ikatan tersebut Dengan 3 kur. Maka lepaskanlah ikatan tersebut, ikatan syaitan tadi ya, maksudnya ikatan syaitan tadi yang mengikat kita ketika tidur dengan 3 ikatan. Maka lepaskanlah ikatan tersebut ketika bangun Tidur. ketika bangun dari tidur dengan zikrullah. Dengan zikrullah. Apa zikrullahnya tadi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka lepaskanlah ikatan tersebut ketika bangun dengan mengingat Allah. Zikrullah tadi. Maka terlepaslah satu ikatan.
maka terlepaslah satu ikatan. Itu dicatat ya. Ustaz ulangi, maka lepaskanlah ikatan tersebut ketika bangun tidur dengan zikrullah, maka terlepaslah satu ikatan. Baca juga kali Ustaz baca. Koma. Itu cara untuk melepaskan ikatan setan yang pertama. Kemudian fa in tawaddoa in halat uqdatun. Kemudian berwuduklah, kata Nabi. Setelah baca doa tidur, kemudian berwuduklah. Berwuduklah. Bangun tidur disunnahkan berwudu. Habis baca doa bangun tidur, langsung pergi wudu. Maka terlepaslah ikatan yang kedua. Maka terlepaslah ikatan kedua. Kemudian solatlah. Kemudian solatlah. Kemudian solatlah, maka terlepas ikatan yang ketiga atau yang terakhir. Maka terlepaslah ikatan yang ketiga atau terakhir. Dibaca 3 kali. 5 kali 9. 4 5 betul tak? Betul. Muap ditutup. Ditutup. Dok. Mulut. Matanya. Fa asbaha nasyitat thayyib an-nafs. Kalau seseorang belum catat. Kalau seseorang membaca doa, kata Nabi SAW, kemudian bangun tidurnya juga baca doa, berwudu, kemudian sholat, maka kata Nabi apa lanjutan dalam hadisnya? Maka dia akan mengawali paginya, lanjut. Maka dia akan mengawali paginya dengan kesemangatan. Dengan kesemangatan. Serta jiwa yang baik. Wa illa, dan kalau tidak membaca doa, dan ketika tidak baca doa tidur, bangun tidur, membaca doa bangun tidur, berwuduk dan sholat, maka ia akan mengawali paginya, pagi harinya, lanjutannya, maka ia akan mengawali pagi harinya, dengan kotoran jiwa. Dia akan mengawali pagi harinya dengan kotoran jiwa berupa sifat malas. Sifat malas. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Di sini udah jelas ya. Siapa santri yang tidak semangat hafal Quran ketika datang ke pondok, berarti nampak kalau ketika tidur, bangun tidur tidak baca doa, mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, wuduk dan sholat. Ustaz yakin pasti tidurnya tidak baca doa, bangun tidurnya tidak baca doa, tidak berwuduk, tidak sholat. Betul atau betul? Betul. Siapa yang ngasih tahu ini? Ustaz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz hanya menyampaikan. Ustaz hanya menyampaikan ya.
Nomor 3, bersiwak. Dalilnya adalah Bersiwak. Enam gigi muna. nomor 3 bersiwak. Siwak. Pendek mana dua boh. Pendek dipendekkan. 4, 6, 7, 12. Bersiwak dalilnya di dalam kitab hadis yang sahih. Bersiwak dalilnya adalah di dalam kitab hadis sahihain yang tadi, sahihain juga dari sahabat Huzaifah radhiyallahu an. Dari sahabat Huzaifah radhiyallahu an. Huzaifah radhiyallahu an. Bahwasanya dia berkata kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashushu fahu bisiwak. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW ketika bangun dari tidurnya minal lail di malam hari, ketika bangun dari tidurnya di malam hari, Apa itu Ustaz? Ketiga? ketika bangun dari tidurnya di malam hari, Minum mah nak solat Apa jadi aku? maka beliau yang Islam dia. membersihkan mulutnya, ya susufahu, maka beliau membersihkan mulutnya bisiwak, dengan bersiwak. Nabi SAW ketika bangun dari tidurnya di malam hari, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Kalau tidak punya siwak, Ustadz gimana? Sikat gigi. Cabun. Kalau ada siwak, lebih bagus dengan siwak. Udah sikat gigi terus pakai siwak. Siwak teh pohon Untuk sikat gigi pakai akar. ini Ada dijual di toko-toko muslim, harganya 10 sampai 15 ribu. Panjang. Bisa untuk berbulan-bulan ya. tapi di toko Zam-Zam 20.000 Ustaz. Kan ada jenisnya, ada yang besar yang basah, ada yang kering yang kecil batangnya tuh. Nanti jangan lupa setiap santri harus punya siwak. Kami ada di rumah. Besok beli siwak, paham? Harganya murah, cuman 10.000. Cari yang paling murah, ya. Nanti Ustadz lihat di koceknya udah ada siwak atau belum. Ya Alzam ya, jangan tidur ya Bang ya. Ustaz Ya boleh nanya. siwak pun kalau Dengarkan Bang, dengarkan. siwak pun kalau bisa di waktu sholat juga bisa. Ya, bahkan diberatkan sama Nabi, maksudnya disunahkan setiap hendak sholat sebelum bertakbir disunahkan untuk siwak setiap waktu mau sholat, mau sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kemudian yang keempat, membangunkan keluarganya, iqadhu ahlihi li qiyamil lail, membangunkan keluarganya untuk qiyamul lail. Dalilnya nomor 4, dalilnya diriwayatkan Abu Daud, diriwayatkan dari Imam Abu Daud, diriwayatkan Imam Abu Daud
dengan sanad yang hasan. Dengan sanad yang hasan. Ustaz. Sanad. Oh, sanad yang hasan. Yang Hasan. Yang Hasan. Hasan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahasan lanjut. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala, dicatat ya Aris. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada laki-laki. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada laki-laki yang bangun di malam hari. Bangun di malam hari. Allah sayang kalau bangun di malam hari. Untuk apa? Untuk qiyamul lail, untuk salat malam. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari kemudian salat. Ya, bisa salat tahajud, salat hajat, atau salat sunnah yang lain. Di malam hari kemudian salat. Dan membangunkan istrinya. Kalau yang masih anak-anak berarti membangunkan saudara-saudaranya, membangunkan orang tuanya, bapak ibunya, saudaranya. Untuk apa? Salat malam. Dan membangunkan istrinya. Kemudian jika menolak, fa in abad nadhaha fi wajhiha al-ma'a. Jikalau menolak, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memercikkan air berarti gini kan? Memercikkan air ke wajah istrinya. Jadi ke wajah Siti Aisyah. Rasulullah pernah memercikkan air kepada Siti Aisyah. Kemudian Allah juga merahmati perempuan atau wanita. Allah Subhanahu wa taala merahmati wanita. Ustaz ulangi lagi. Allah Subhanahu wa taala juga merahmati wanita yang bangun di malam hari. Yang bangun di malam hari. Yang bangun di malam hari. Kemudian salat. Fasollat. Kemudian
salat. Wa aiqadzat zaujaha, dan membangunkan suaminya. Allah Subhanahu wa taala merahmati wanita yang bangun di malam hari kemudian salat dan juga membangunkan suaminya. Fa in aba nadhat fi wajhihi al-ma'ah. Jikalau menolak apa nih? Untuk dibangun? Jikalau menolak, maka memercikkan air ke wajahnya. Maka memercikkan air ke wajahnya. Ini adab dalam membangunkan tidur. Bukan disiram langsung pakai 1 ember. Wos! Salah. Tapi dengan cara apa? Mengambil air kemudian dipercikkan. Nah, kalau kalian sering tidur sini kan, kalau mabit kadang Ustadz pakai air yang paling uyo. Kadang Ustadz pegang, macam kemarin terakhir siapa yang paling uyo? Aris ya. Udah pegang gelas dah Ustadz nih. 1, 2. Udah Ustadz percik air nih. Mak langsung duduk di itu. Tapi kenapa? Itu latihan untuk bangun. Paham sampai sini? Astagfirullah. Ustaz, kan ada yang dijual bed untuk sahur tuh yang goncang-goncang. Oh, kasur. Nah, jadi itu ya. Alhamdulillah. Ya, Bang, itu adab-adab tidur. Ada 4 perkara ketika bangun tidur. Ustaz ulangi zikrullah. Bang, siapa namanya? Siram lo banyak-banyak di sini. Enggak percaya Ustaz dan sana. Siram. Dinding-dindingnya disiram pakai sabun apa ya? Nah, jadi itu ada 4. Ulangi. Pertama, mengingat Allah ketika bangun. Baca doanya. Baca doa mau tidur. Allahumma bismika amutu wa ahya. Doa bangun tidur. Allahumma bukannya? Salah. Yang benar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua adalah adab yang kedua, melepaskan ikatan syaitan. Yang ketiga, bersiwak ketika bangun dari tidur. Yang keempat, membangunkan keluarga untuk qiyamul lail, untuk sholat malam. Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya tentang adab tidur. Mudah Ustadz yang bertanya nih. Ya, tadi Bang Paran udah nanya, katanya apakah bersiwak itu hanya mau tidur saja? Boleh enggak kalau untuk sholat? Boleh, karena Nabi SAW juga mensunnahkan untuk bersiwak sebelum sholat. Semua sholat, baik sholat sunnah maupun sholat yang wajib. Ya Hanif, duduk yang bagus Nip. Jaga adabnya. Ya, duduk santri. Nah. Apa, Bang Maulana? Mau ngaji? Boleh. Termasuk mau ngaji, mau baca Quran, hafalan Quran, sunnah juga bersih. Karena Allah Subhanahu wa taala itu senang dengan bau mulut yang wangi ketika untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Bagus pertanyaan Bang Maulana, ya. Ada lagi pertanyaannya? Apakah mobil materi itu keren? Apa? Apakah mobil materi itu keren? Ya, keren. Tidak tersambung ke pelajaran sulit dimengerti. Semoga harimu Senin terus ya. Ingat, tugas dari Ustadz menghafalkan 4 adab tidur yang tadi. Dan doa mau tidur serta bangun dari tidur. Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah rabbil alamin.